Nama saya Selini Kusupana Simokar dengan 3 digit NIM terakhir 173. Latar belakang dari topik neuroanatomy of autonomic nervous system itu, yang pertama dikarenakan gangguan sistem saraf otonom yang sering ditemukan pada penyakit kronis, seperti contohnya yaitu diabetes dan juga cedera vertebra. Terus yang kedua yaitu masih banyaknya tenaga medis yang belum memahami sistem saraf otonom ini secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu dikarenakan sistem ini penting untuk menjaga fungsi tubuh yang otomatis, seperti contohnya tekanan darah, terus irama jantung, sistem pencernaan, dan juga keringat. Nah, terakhir yaitu dikarenakan gangguan kecil pada sistem saraf ini dapat berakibat fatal pada fungsi vital manusia. Perkenalkan, nama saya Mariko Dikusuma dengan 3 digit NIM terakhir 155. Jadi untuk memahami bagaimana pusat pengatur otak dan medula spinalis berinteraksi dengan organ perifer, pelajari neuroanatomi sistem saraf otonom menjadi sangatlah penting. Memahami hubungan struktur ini dapat membantu dokter menemukan sumber dan pola gangguan pada sistem otonom. Oleh karena itu, pembahasan tentang neuroanatomy of autonomic nervous system bukan hanya menjadi sekedar kajian akademik, tetapi juga sangat penting untuk memahami bagaimana cara tubuh bekerja secara otomatis. Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem saraf otonom dan bagaimana strukturnya. Yang kedua, bagaimana mekanisme jalur dan lengkung refleks otonom. Yang ketiga, bagaimana fisiologi dan fungsi sistem saraf otonom. Yang keempat, apa saja gangguan dari sistem saraf otonom serta cara penanganannya. Nama saya Selini Kusupana Simokar dengan 3 digit NIM terakhir 173. Tujuan dari penulisan mengenai neuroanatomy of autonomic nervous system ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan definisi dan juga struktur dari sistem saraf otonom. Yang kedua itu menjelaskan bagaimana mekanisme jalur dan lengkung refleks sistem saraf otonom. Yang ketiga itu menjelaskan bagaimana fisiologi dan fungsi sistem saraf otonom. Terus yang terakhir yaitu apa saja gangguan dan bagaimana cara penanganan dari sistem saraf otonom. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama bagi penulis, yaitu untuk memperdalam pemahaman mengenai struktur, fungsi, serta mekanisme kerja sistem saraf otonom. Selain itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan kritis yang sangat penting dalam pendidikan kedokteran. Yang kedua, ada bagi pembaca. Karya tulis ini diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana sistem saraf otonom berperan dalam mengatur fungsi tubuh secara tidak sadar. Yang tiga, ada manfaat klinis. Diharapkan dapat membantu dalam pengenalan diri, diagnosis, serta pengenalan mekanisme penyakit yang berhubungan dengan disfungsi saraf otonom, seperti hipertensi, aritmia, gastroparesis, disautonomia, dan neuropati otonom pada diabetes mellitus. Perkenalkan, nama saya Niputu Jenia Maheswari dengan 3 digit NIM terakhir 175. Secara definisi, sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem perifer yang bekerja secara otomatis tanpa disadari, mengatur organ dalam, otot polos, dan kelenjar. Sistem ini menjaga keseimbangan internal dan homeostasis tubuh dengan mengatur detak jantung, tekanan darah, pernafasan, pencernaan, dan refleks seperti batuk dan menelan. Selain itu, sistem saraf otonom mengordinasikan fungsi tubuh seperti sirkulasi darah, ventilasi, sekresi, ekskresi, metabolisme, pengaturan suhu, dan reproduksi. Ia juga berperan dalam pengelolaan energi serta respon emosional terhadap stres. Variabilitas detak jantung mencerminkan kestabilan sistem ini dan berkaitan dengan kesehatan kardiometabolik serta ketahanan mental. Jadi, gangguan sistem saraf otonom dapat menyebabkan berbagai penyakit sehingga intervensi modern berfokus pada pemulihan keseimbangannya. Perkenalkan, nama saya Natalie Angelic Timothy dengan 3 nomor akhir NIM 177. Pada dasarnya, autonomic nervous system atau sistem saraf otonom tidak bekerja sendirian. Sistem ini berkoordinasi erat dengan central nervous system dan juga peripheral nervous system untuk menjaga homeostasis tubuh tanpa kita sadari. Autonomic nervous system menerima sinyal dari tubuh, diproses di pusat, lalu dikirim kembali ke organ melalui jalur perifer agar fungsi visceral tetap stabil. Di tingkat pusat, hipotalamus berperan sebagai pengendali utama yang mengatur berbagai fungsi penting seperti tekanan darah, suhu, dan metabolisme. Sementara batang otak dan medula spinalis menjadi jalur refleks dan penghubung sinyal dua arah antara otak dan organ. Di bagian perifer, autonomic nervous activity bertindak sebagai pelaksana lewat 2 jalur neuron, preganglionik dan postganglionik. Ini menyalurkan perintah ke organ sasaran. Sistem simpatik memicu respons fight or flight, sedangkan parasimpatik mengatur kondisi rest and digest. Keseluruhannya bekerja sinkron memastikan bahwa tubuh kita dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kita sadari.
Perkenalkan, nama saya Timothy Layung dengan 3 digit NIM di belakang 179, dan hari ini saya menjelaskan mengenai struktur umum autonomic nervous system. Untuk komponen saya membagi menjadi dua, yakni yang pertama ada central, terdiri atas inti kontrol batang otak dan medulla spinalis, dan perifer yang terdiri atas autonomic fibers dan autonomic ganglia tersebar di seluruh sistem saraf perifer. Nah, ciri khas dari autonomic nervous system itu adalah jalur eferen 2 neuron, yakni terdiri atas preganglionik dan juga postganglionik. Divisi dan fungsi saya membagi menjadi tiga, yakni yang pertama ada simpatis yang terletak di T1 sampai L2, terutama di lateral horn dari medulla spinalis. Fungsinya itu adalah untuk fight or flight, dan ganglianya itu adalah paravertebral dan juga prevertebral ganglia. Untuk parasimpatis, lokasinya terletak di batang otak menggunakan cranial nerves 3, 7, 9, dan 10, dan segmen sakral 2 sampai 4. Fungsinya adalah rest dan digest, dan ganglia yang digunakan adalah ciliary, pterygopalatine, submandibular, optic, dan intramural ganglia. Dan terakhir adalah enteric, itu lokasinya terletak di jaringan saluran cerna, dan fungsinya itu adalah untuk mengatur motilitas dan juga sekresi pencernaan. Ganglia yang digunakan adalah plexus mentorisus dan submucosa. Perlu di-note bahwa enteric itu adalah divisi yang paling beda dari ketiga bagian ini. Nah, untuk neurotransmitter itu terdapat tiga tipe. Yang pertama ada preganglionic fibers yang melepaskan acetylcholine, postganglionic simpatis yang melepaskan norepinephrine, kecuali untuk kelenjar keringat dia tetap menghasilkan acetylcholine, dan yang terakhir ada postganglionic parasimpatis yang menghasilkan acetylcholine. Untuk target efektor dari autonomic nervous system itu ada tiga, yaitu pertama ada otot polos, terutama untuk dinding pembuluh darah dan juga organ-organ visceral. Yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga itu ada sel kelenjar, terutama untuk endokrin dan juga eksokrin. Sekian. Selanjutnya, aku akan menjelaskan secara singkat tentang sistem saraf simpatik. Sistem ini adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja tanpa kita sadari dan berperan saat tubuh dalam kondisi stres atau bahaya. Makanya, biasa disebut sistem fight or flight. Secara anatomi, neuron simpatik itu punya serabut preganglionik yang pendek dan postganglionik yang panjang. Neuron preganglionik keluar dari sumsum tulang belakang bagian torakal dan lumbal, lalu menuju ganglion simpatik. Di sana, neuron preganglionik melepaskan neurotransmitter acetylcholine yang menempel pada reseptor nikotinik di neuron postganglionik. Kemudian, neuron postganglionik melepaskan norepinephrine ke organ efektor seperti jantung, paru, dan pembuluh darah. Akibatnya, jantung meningkat, pupil melebar, pernapasan cepat, dan aliran darah mengarah ke otot. Semua ini untuk mempersiapkan tubuh menghadapi ancaman. Setelah bahaya lewat, sistem parasimpatik akan menenangkan kembali tubuh ke kondisi normal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katy Jelateniki Selama dengan NIM 3 digit terakhir 161, dan saya akan menjelaskan sistem saraf parasimpatik. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu komponen-komponen yang termasuk dalam sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik ini dikenal sebagai cranial sacral outflow. Kenapa? Karena komponen-komponennya terdapat di dua tempat. Pertama di cranial nerve, kedua di sacral region, yaitu di bagian lateral dari spinal cord. Nah, cranial nerve yang dipakai ada 3, 7, 9, dan 10, sedangkan untuk sacral region-nya terdapat di S2 dan sampai S4. Nah, untuk fungsinya sendiri sangat bertolak belakang dengan sistem saraf simpatik, di mana sistem saraf simpatik seperti sudah dijelaskan terkenal sebagai fight or flight mode, response. Sistem saraf parasimpatik dikenal sebagai rest and digest. Terdapat 3 komponen sistem saraf parasimpatik. Pertama ada preganglionic fibers, kedua ada peripheral ganglia, ketiga ada postganglionic fibers, di mana selain fungsinya, kita bisa lihat perbedaan sistem parasimpatik dan simpatik dari komponen-komponen ini. Untuk sistem saraf parasimpatik, komponen yang lebih panjang terdapat di preganglionic daripada di postganglionic, sedangkan untuk simpatik, postganglionicnya itu lebih panjang daripada preganglionic fibersnya. Kenapa? Karena untuk sistem saraf parasimpatik, ganglia yang dipakai atau yang dituju sudah mendekati atau bahkan di dalam target organ. Makanya dari itu preganglionic fibersnya harus lebih panjang dan postganglionicnya itu pendek. Terdapat beberapa contoh-contoh dari peran dalam tubuh. Pertama ada sekresi enzim, kedua ada konstriksi pupil, ketiga ada mempercepat peristaltik usus, dan keempat ada denyut jantung dan tekanan darah menurun. Nah, dari beberapa contoh fungsi itu bisa dilihat bahwa definisi rest and digest itu sangat tepat untuk sistem saraf parasimpatik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gustiawa Melayu Paramita Putri dengan 3 digit NIM terakhir 157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf enteric nervous system atau biasa disingkat sebagai ENS. ENS sendiri merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang mengatur fungsi saluran pencernaan. Oleh karena itu, ENS berada pada sepanjang dinding saluran pencernaan dari esofagus hingga anus. ENS sendiri sering disebut sebagai brain in your gut atau the second brain. Karena apa? Karena enteric nervous system dapat bekerja secara independen atau mandiri tanpa perintah langsung dari
sistem saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis. Lalu terdapat 4 fungsi utama dari enteric nervous system sendiri, yaitu yang pertama adalah mengatur motilitas usus, di mana enteric nervous system dapat mengatur kontraksi dari otot polos agar makanan dapat bergerak sepanjang saluran pencernaan. Lalu yang kedua adalah mengatur sekresi enzim dan cairan pencernaan, lalu mengontrol aliran darah ke jaringan pencernaan, serta mengatur refleks lokal atau bisa disebut sebagai refleks enterik tanpa harus melalui otak. Lalu, enteric nervous system sendiri terdiri atas 2 jaringan saraf utama, yaitu sering disebut sebagai plexus. Yang pertama adalah plexus myentericus atau orbital plexus, di mana letak dari plexus ini adalah di antara otot longitudinal dan sirkular di dinding pencernaan. Yang mana fungsi utama dari plexus ini adalah mengatur motilitas dari usus atau gerakan dari usus. Yang kedua adalah plexus mucosa atau Meissner plexus, di mana letak dari plexus ini adalah di bawah lapisan mukosa, yang fungsi utamanya adalah mengatur sekresi enzim, aliran darah, dan penyerapan nutrisi. Perkenalkan, nama saya Marhanta Aura Kusumawardani dengan 3 digit NIM terakhir 159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reseptor dan neurotransmitter dalam sistem syaraf otonom. Reseptor merupakan makromolekul protein seluler yang bersifat spesifik dalam berikatan langsung dengan ligan seperti protein, seperti obat, hormon, atau neurotransmitter. Reseptor dalam sistem syaraf otonom dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu reseptor cholinergic yang akan teraktivasi oleh neurotransmitter asetilkolin dan reseptor adrenergic yang akan teraktivasi oleh neurotransmitter norepinefrin. Neurotransmitter sendiri merupakan molekul yang dilepaskan oleh sel syaraf sebagai bentuk respon terhadap stimulus yang kemudian akan berikatan dengan reseptor spesifik untuk menghasilkan respon tubuh. Dalam sistem syaraf otonom, terdapat 2 neurotransmitter utama, yaitu asetilkolin yang berfungsi sebagai neurotransmitter utama dalam sistem parasimpatis. Yang kedua adalah neurotransmitter norepinefrin yang bekerja sebagai neurotransmitter utama dalam sistem saraf simpatis. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Rizmanazika dengan 3 digit NIM terakhir 169. Sekarang saya akan menjelaskan tentang autonomic reflex arc yang berupa jalur impuls respons otomatis dengan secara struktur dibagi menjadi 6, yaitu reseptor, neuron aferen atau sensory limb, interneuron, neuron eferen pre-ganglionik dan post-ganglionik, dan juga efektor. Saya mengambil jalur pupillary light reflex sendiri sebagai contoh, di mana rangsangan awalnya cahaya masuk dan ditangkap oleh fotoreseptors di retina dan masuk ke retinal ganglion cells termasuk IPRGCs, di mana akson membentuk optic nerve CN2 dan masuk ke pretechnal nucleus di midbrain atau mesencephalon, dan secara bilateral masuk ke Endinger Westphal nucleus, dan via oculomotor nerve atau CN3 masuk ke ciliary ganglion dan bersinaps dengan postganglionic neuron ke muscle sphincter pupillae. Dan responsnya adalah ACH dilepaskan dan otot sphincter berkontraksi sehingga pupil menyempit. Sistem parasimpatis untuk pupil adalah konstriksi dan sementara simpatis untuk pupil dilatasi. Di sini ada beberapa perbedaan. Untuk efektor somatik ada di otot rangka, otonom ada di otot visceral, jumlah neuron eferen somatik hanya 1 langsung dari medula spinalis ke efektor. Untuk otonom ada 2 harus melewati pre dan post ganglionik. Untuk letak badan sel neuron eferen somatik, neuromotoriknya ada di bawah di cornu anterior medula spinalis. Untuk otonom, preganglioniknya ada di cornu lateral dan postganglioniknya ada di ganglion otonom. Untuk jenis rambut somatik tebal, otonomnya tipis. Secara sadar, somatik itu sadar, tapi otonom tidak sadar. Baik, perkenalkan, nama saya Andaruhan Nugradarja dengan 3 digit NIM terakhir 167. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait gangguan yang ada pada sistem saraf otonom. Ada 3, yaitu NCS, POTS, dan juga MSA. Yang pertama, NCS atau neurocardionic syncope. Dia adalah penyebab paling sering seorang pingsan tanpa adanya kelainan jantung struktural. Nah, kita langsung masuk ke mekanismenya aja, yaitu berkaitan dengan adanya refleks Biruteric, yang dimana ventrikel kiri yang sedang hipovolemic, dia akan merangsang mekanoreseptor sehingga timbul respons paradok berupa bradikardia dan juga penurunan curah jantung. Nah, ketika tekanan darah turun drastis, otomatis aliran darah yang menuju ke otak juga akan menurun. Nah, otomatis juga seseorang akan pingsan gitu. Kemudian yang kedua ada post atau postural orthostatic tachycardia syndrome. Ini adalah gangguan heterogen sistem pada sistem saraf otonom. Nah, ini ditandai dengan adanya peningkatan denyut jantung lebih dari 30 kali per menit pada orang dewasa dan pada remaja lebih dari 40 kali per menit. Nah, ini biasa terjadi setelah seseorang berdiri gitu. Nah, ini biasanya mekanismenya terjadi karena ada disautonomia atau ketidakseimbangan saraf simpatis dan juga parasimpatis gitu. Dan yang kedua ada hipovolemia toraks atau volume darah di rongga dada berkurang. Jadi nantinya volume darah itu akan menumpuk di bagian tungkai bawah sehingga ventrikel kiri harus bekerja lebih kencang. Ketika bekerja lebih kencang, otomatis denyut jantung juga lebih kencang gitu, lebih cepat. Kemudian yang terakhir ada MSA atau multiple system atrophy. Ini adalah penyakit saraf yang degeneratif, langka dan juga progresif, ditandai dengan gangguan sistem saraf otonom yang mirip dengan Parkinson dan juga ataksia atau gangguan koordinasi tubuh. Nah, ini mekanisme terjadinya itu karena adanya penumpukan protein alpha-sinuklein pada oligodendrosit atau sel glial gitu. Nah, gejala-gejalanya mirip dengan Parkinson seperti gejala motorik, gejala disfungsi otonom dan juga gejala pernafasan. Sekian dari aku, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Raihana Azara Arsya dengan 3 digit NIM terakhir 171. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan student project kami ialah sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf perifer yang bekerja secara tidak sadar. Mekanisme jalur dan lengkung dari refleks otonom melibatkan beberapa rangkaian dimulai dari neuron aferen, interneuron, neuron eferen preganglionik dan postganglionik hingga efektor. 3 divisi utama dalam sistem saraf otonom adalah sistem saraf simpatis, parasimpatis, dan enterik. Dan 2 neuron utama dalam sistem saraf ini ialah neuron preganglionik dan postganglionik. 2 neurotransmitter utama dalam sistem saraf ini adalah asetilkolin dan norepinefrin. Gangguan pada sistem saraf otonom juga akan menimbulkan beberapa penyakit, salah satunya adalah neurocardiac syncope. Terima kasih. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Felicia Araseti dengan NIM belakang 163. Di sini saya akan menyampaikan beberapa saran. Yang pertama yaitu saran untuk penulis. Itu karena penulis telah menyadari bahwa pembahasan dan penulisan student project ini yang berjudul Neuroanatomy of Autonomic Nervous System masih memiliki banyak kekurangan serta keterbatasan pemahaman baik mengenai materi hingga tata bahasa yang digunakan. Dengan demikian, saran untuk penulis yaitu adalah memperdalam pemahaman mengenai sistem saraf otonom dan meningkatkan keterampilan menulis sebuah karya ilmiah dengan baik dan benar. Lalu yang kedua ada untuk pembaca, yaitu karena seperti yang sudah dibahas dan ditulis mengenai sistem saraf otonom, pembaca diharapkan dapat menjadikan materi ini sebagai landasan untuk memperdalam pemahaman tentang peran sistem saraf dalam mengatur fungsi tubuh, sehingga dapat mendorong pembaca untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan di bidang neuroanatomi, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan fungsi saraf dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembaca juga diharapkan dapat mengintegrasikan pemahaman ini dalam kegiatan pembelajaran, penelitian maupun penerapan praktik yang di bidang masing-masing, sehingga ilmu yang diperoleh ini memiliki nilai aplikatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.